Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara pemasangan instalasi listrik dengan dua grup MCB teman-teman. Nah, ini yang pertama dan yang kedua. MCB-nya dua ya teman-teman. Oke, di sini pemipaannya sudah ada, kita langsung saja siapkan kabelnya. Di sini yang pertama sekali saya siapkan kabel line power untuk grup pertama. Nah, kita misalkan yang bagian atas ini adalah grup pertamanya, teman-teman. Nah, kita ukur sampai tedus ini aja dulu. Dan kita siapkan kabel untuk ke stok kontaknya. Nah, ini kita misalkan kabel ke stok kontak ya. Dan ini kabel ke lampu kita siapkan, kita ukur terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan saklar ganda, teman-teman, karena di sini menggunakan dua lampu ya. Oke, setelah kabelnya kita ukur dan kita potong, kita tandai dengan cara mencubit bagian ujung kabelnya. Di mana di sini tanda 1 saya pergunakan untuk lampu 1 dan tanda 2 saya pergunakan untuk lampu yang kedua. Nah, seperti ini. Kita tandai bagian ujung satunya lagi. Setelah kabel ini kita tandai, lalu kita pasang ke dalam pipa yang turun ke saklar dan stok kontak. Nah, caranya mudah sekali seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel netral input menuju lampu. Di sini ada satu terus lagi ya, teman-teman. Terus di sini fungsinya untuk mengkopel netralnya nantinya. Nah, caranya seperti ini. Tadi kabel lampu yang sudah kita tandai, kita pasang bersamaan dengan kabel netralnya. Nah, kabel netral kita ukur sampai tedus ini aja. Dan kabel untuk yang ke lampunya langsung ke lampu ya. Nah, teman-teman, di sini kita pasang kabel ke lampu 1 bersamaan dengan kabel netralnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah bagian ujungnya kita rapikan, kita lanjut ke lampu 2. Kabel fasa dan kabel netralnya kita pasang secara bersamaan ke dalam pipanya. Nah, caranya sangat mudah sekali seperti ini. Ya, teman-teman. Di sini grup 1 sudah selesai. Kita lanjut ke grup yang kedua. Nah, di sini karena posisi stok kontaknya dekat, kita pasang kabel ke stok kontaknya dulu, teman-teman. Di sini ada kabel fasa, netral, dan kabel RD atau ground ya. Kemudian kita ukur kabel input fasa menuju saklarnya. Lalu kita potong. Kita siapkan juga kabel netral menuju lampu karena di sini tidak ada lagi titik percabangan, jadi kabel netralnya langsung aja ke lampu, teman-teman. Nah, nanti untuk kabel fasanya turun ke saklar, kita siapkan lagi satu kabel dari saklar ke lampu. Oke, caranya sangat mudah sekali ya seperti ini. Kabel ini adalah kabel output dari saklar menuju lampu. Nah, teman-teman, di sini saya siapkan lagi dua kabel fasa dan netral. Lalu saya kopel bersamaan dengan kabel yang ada di grup pertama tadi. Nah, di sini saya tidak menambahkan RD atau ground lagi ya, teman-teman. Seharusnya agar lebih bagusnya kabel RD tidak dipasang. Namun untuk menghemat kabel, jadi untuk grup pertama dan grup keduanya, kabel RD-nya saya gabung aja di tedos sebelah kanan tangan saya ini. Nah, setelah kabelnya terpasang pada box MCB-nya, lalu kita sambung satu persatu rangkaian yang sudah kita buat tadi ya. Ini adalah kabel netral ke lampu 1 atau lampu 2 ya, terserah penandaannya 1 atau 2 sama aja. Nah, setelah kita kupas kemudian kita sambung. Nah, di sini teman-teman, untuk pemasangan isolasinya selalu saya tegaskan jangan asal dipasang, tapi lilitlah yang tebal agar sambungannya ini nggak bocor nantinya. Karena isolasi ini tipis. Apabila teman-teman pasang juga tipis, sambungan itu akan mudah bocor karena ujungnya ini tajam nantinya setelah kita potong. Ya, teman-teman, di sini kita lanjutkan penyambungan kabel RD atau ground. Seharusnya di sini tadi bisa langsung ke stok kontak aja.
karena tidak ada lagi stok kontak yang lain. Cuman agar teman-teman lebih mudah memahaminya aja, saya potong sampai TDOS-nya. Kemudian kita isolasi ya teman-teman, seperti ini, seperti biasa cara isolasinya. Nah, kabel RD atau ground saya pasang terlebih dulu atau saya tampung terlebih dahulu. Kemudian baru saya lanjutkan penyambungan kabel netral. Nah, setelah kabel netral disambung, lalu kita lanjut penyambungan kabel pas. Cara penyambungannya mungkin teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya tidak asing lagi ya. Bagi teman-teman yang masih pemula, cara penyambungannya saya sudah share juga. Bagaimana supaya sambungnya ini kuat, saya sudah share ya, sudah saya share di video-video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan pemberian isolasi pada sambungan. Nah, pemasangan kabel atau pemasangan sambungan kabel di dalam TDOS ini jangan saling berdempet bagian ujung yang kita isolasi. Kasih jarak agar tidak terjadi tembus isolasi nantinya. Nah, teman-teman, di sini kabel pas sudah kita sambung dan kita isolasi ya. Setelah ini kita akan lanjut ke grup selanjutnya. Nah, setelah kabel ini kita susun di dalam TDOS, untuk tutup TDOS-nya kita pasangkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload video di channel ini. Harapan saya setelah menonton video ini teman-teman jadi mudah untuk memahaminya ya teman-teman. Nah, di sini kabel RD atau groundnya saya kopel aja karena saya kekurangan kabel RD atau ground, kabel kuning strip hijau. Jadi saya kopel di sini aja di TDOS yang ini ya. Nggak masalah sebenarnya karena kabel ini fungsinya untuk membuang kebocoran arus, nggak untuk melewatkan arus-arus besar ya. Oke, setelah kita sambung kemudian kita isolasi seperti ini. Nah, untuk penyambungan grup ini antara grup 1 dengan 2 netralnya jangan digabung teman-teman, tapi langsungkan netralnya ke box MCB, jangan digabung di TDOS. Oke, kita sambung kabel netral yang grup kedua ya. Ini nggak digabung dengan grup yang pertama tadi ya. Ini satunya untuk ke lampu, satunya lagi untuk ke stok kontak, dan satunya terus ke box MCB-nya nanti, ke MCB grupnya. Kita lanjut penyambungan kabel fasa. Ini adalah kabel fasa grup kedua. Caranya sama aja teman-teman. Pokoknya teman-teman ikuti aja langkah-langkahnya. Di sini insya Allah teman-teman sangat mudah untuk memahaminya. Oke, setelah kita sambung seperti biasa kita isolasi lagi. Setelah ini kita lanjut dengan menutup semua TDOS-nya teman-teman. Oke, kita rapikan kemudian kita tutup. Nah, setelah ini ditutup, yang harus teman-teman lakukan adalah memasang kabel ke fitting lampunya. Kalau nggak teman-teman pasang, nanti gimana lampunya bakalan nyala. Di sini untuk pemasangan kabel ke fitting lampunya saya skip aja ya teman-teman, agar durasi videonya lebih pendek. Nah, ini sudah saya pasang semuanya. Kemudian lanjut ke pemasangan kabel stok kontaknya teman-teman. Oke, kabel netral, fasa, dan kabel ground atau RD ya. Oke, kita kupas bagian ujungnya kemudian kita pasang. Oke, ini fasa, ini netral. Kita kencangin dulu bautnya, dan yang berwarna kuning strip hijau ini adalah kabel RD atau ground. Kalau seandainya teman-teman menyambung dalam keadaan bertegangan, yang pertama teman-teman pasang itu adalah kabel RD atau ground, kemudian kabel netral, baru teman-teman lanjut kabel fasa. Nah, kita lanjut pemasangan kabel ke saklar teman-teman. Satunya input dan satunya output menuju lampu. Ini untuk grup yang kedua. Kita mulainya di grup yang kedua ya untuk pemasangan aksesorisnya. Nggak masalah, apabila teman-teman mencoba memasang dari grup yang pertama juga nggak ada masalah. Nah teman-teman, ini kita pisahin dulu. Nah, yang dua sebelah kiri adalah kabel yang ke lampu teman-teman. Ini adalah kabel output saklar menuju lampu. Lampunya di sini dua. Dan yang satu ini yang berwarna merah yang lagi saya kupas ini adalah kabel fasa.
input ya, line power yang turun ke stok kontak, kita kopel dari sini aja untuk input ke saklarnya. Oke, kita lilit dengan cara seperti ini. Saya sangat tidak merekomendasikan untuk kopel di terminal saklar atau stok kontak karena beresiko kopelan itu jadi longgar dan menyebabkan stok kontak maupun saklarnya terbakar pada bagian terminalnya. Nah, di sini saya memasang kabel RD-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian lanjut kabel netral. Nah, inilah urutannya yang benar untuk pemasangan kabel stok kontak. Oke, kita lanjut pemasangan kabel netral. Groundnya juga lanjut pasang ya. Kita lanjut pemasangan kabel saklar. Nah, di sini kabel ke lampu 1 kita pasang terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke kabel lampu 2 di saklar yang kedua. Setelah kabel lampu 1 dan kabel lampu 2 kita pasang ke saklar, barulah kita pasang kabel input saklar atau input fasanya. Di sini saklarnya menggunakan saklar Visaloop ya teman. Jadi nggak perlu dijamper lagi. Oke, ini adalah fasa inputnya ya, yang kita kopel di bagian stok kontak tadi. Oke, kita kencangin terlebih dahulu. Setelah semua saklar stok kontak kita pasang, barulah kita lanjut ke pemasangan kabel MCB. Nah, kita misalkan ini adalah kabel dari KWH meter, teman-teman. Nah, bagian ujungnya kita kupas ya, yang dari instalasi tadi. Ini adalah kabel netral. Nah, dia ada 2 grup ya. Kabel netral saya sambung. Setelah kabel netralnya ini disambung, kita lanjut ke kabel RD atau ground. Nah, barulah nanti kita akan memasang kabel fasanya. Oke, kabel netralnya pemasangannya lebih kurang seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ini kabel AD atau kabel ground, teman-teman. Ya, jadi di sini karena kabel RD-nya sudah kita kopel di bagian TDOS sebelah atas dari MCB-nya, jadi kabelnya di sini cuma satu ya, teman-teman. Beda dengan kabel netralnya. Nah, ini baru kabel fasa grup 1 dan kabel fasa grup 2. Oke, seperti ini ya. Kita lipat bagian ujungnya agar meminimalisir loss kontak pada terminal MCB atau longgar ya teman-teman, yang bisa menimbulkan percikan bunga api sehingga MCB-nya mudah terbakar. Jadi di bagian ujungnya ini kita lipat agar cengkramannya jadi lebih kuat nantinya. Jadi lebih nempel di terminal MCB-nya. Oke, seperti ini. Di sini saya siapkan juga ya jumper MCB-nya. Untuk jumper MCB ini lebih bagus menggunakan sisir MCB, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dapatkan di toko terdekat, toko-toko listrik terdekat ya, atau juga bisa teman-teman dapatkan di marketplace. Setelah jumpernya terpasang, lalu kita pasang kabel grup 1 dan grup 2-nya. Nah, kita kencangin MCB-nya. Nah, setelah itu barulah kabel dari KWH meter, kabel fasanya kita pasang. Nah, lebih kurang sepertinya teman-teman. Setelah semuanya terpasang, sekarang kita akan coba tes grupnya satu persatu. Nah, di sini saya akan mulai dari grup kedua dulu teman-teman. Nah, yang paling bawah ya, yang lebih dekat. Oke, kita off-kan MCB-nya. Kemudian kita on-kan lagi. Nah, bekerja. Kemudian kita lanjut ke grup 2. Nah, di sini di grup 2-nya ada 2 lampu teman-teman. Nah, lampu 1 dan lampu 2. Kalau teman-teman mengikuti tanpa di skip-skip, dijamin teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Semoga video yang saya sajikan ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.